Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan maket struktur cangkang yang telah kami buat sebagai berikut. Definisi struktur cangkang. Menurut Jodis pada 1993, belati melengkung ke satu arah atau lebih yang tebalnya jauh lebih kecil dari bentangnya. Menurut Shodik pada tahun 1998, struktur tiga dimensional yang kaku dan tipis dan mempunyai bentuk melengkung. Menurut Fuller pada tahun 2000, struktur melengkung yang menahan tekanan dan tarikan dan geser saja. Sama seperti struktur-struktur sebelumnya, ide awal dari struktur cangkang dapat ditemukan dari alam. Adanya bentuk perisai dari tumbuhan dan binatang yang tipis tapi relatif kokoh dan kuat. Contohnya adalah seperti cangkang telur, cangkang siput, dan juga cangkang kerang. Bentuk-bentuk struktur cangkang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah sinklastik, yang berbentuk seperti dom atau setengah bola. Yang kedua adalah developable, yang berbentuk seperti tunnel. Yang ketiga adalah antiklastik, yang berbentuk seperti sadel atau pelana. Dan yang keempat adalah freeform. Antiklastik cell terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu konoid, hyperbolic paraboloid, dan hyperboloid. Bangunan preseden kami tergolong pada antiklastik cell structure, yaitu bentuk kedua yang bernama hyperbolic paraboloid atau hypar. Hyperbolic paraboloid atau sering disebut hypar dibuat dengan menarik secara berlawanan ujung-ujung dari lembaran sehingga membentuk sadel. Preseden yang kami gunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan maket kami yaitu adalah The Curse of the Alisius dengan tinggi bangunan kurang lebih 16 meter, bentang 35 meter. Cangkangnya sangat tipis, hanya 15 cm saja. Material yang dipakai pada bangunan ini ialah metal panel. Perilaku struktur cangkang dan distribusi bebannya. Pada tiap penampang struktur cangkang akan mengalami 2 gaya dalam sekaligus, yaitu tekan dan tarik. Pertama, gaya luar yang terjadi akan didistribusikan ke bagian bawah sadel yang mengarah ke arah bawah. Pada bagian ini, struktur sel mengalami compression atau tekan. Kedua, reaksi secara aksial mengarah ke sisi samping dari sadel dan mengarah naik ke atas, akan mengalami tension atau tarik. Dalam pengetesan maket ini, kami mencoba untuk menguji kekuatan beban yang dapat dia tampung. Papan ini berukuran sekitar 1,5 kg. Kita lihat. Maket masih bisa bertahan dengan baik. Lalu kita tambah dengan laptop kurang lebih seberat 1 kg, masih bisa bertahan dengan baik. Lalu kita tambah juga dengan satu helm dengan berat kurang lebih setengah kilogram, jadi semua totalnya itu 2 kg. Dan maket, kita lihat maket masih bisa bertahan dengan baik. Kita cek ke bagian bawahnya. Nah, maket masih bisa bertahan dengan baik dengan bentuk yang sama seperti awal. Kelebihan struktur cangkang. Beberapa kelebihan dari sistem struktur cangkang adalah material yang digunakan relatif sedikit. Bentuk yang melengkung juga membuat sistem struktur ini relatif bebas debu dan tidak diperlukan plafon tambahan. Jika menggunakan beton bertulang sebagai materialnya, struktur ini akan sangat mudah dan cepat dalam proses konstruksinya. Dilihat dari segi estetika, struktur cangkang memiliki bentuk yang indah, bentuknya lebar, hemat kolom, dan beban yang dihasilkan stabil. Kelemahan pada struktur cangkang yaitu ketidakbiasaannya menerima beban terpusat. Struktur cangkang tidak bisa menentukan ketinggian tepat seperti yang diinginkan karena sistem struktur ini bergantung pada sudut derajat lengkungan busur. Dikarenakan beban yang terjadi secara merata, struktur ini tidak bisa membuat bukaan pada bagian atasnya karena akan mempengaruhi laju pembagian beban dan menjadi tidak rata.
Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko Kini yeah.